Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Pak Guru. Kita akan melanjutkan belajar bersama tentang teks prosedur. Kali ini kita akan membahas tentang ciri dan strukturnya. Apakah kalian pernah mendengar informasi tentang seorang anak yang hilang di suatu tempat rekreasi? Lalu petugas memberikan informasi tentang ciri-ciri anak tersebut. Misalnya saja bajunya merah, rambutnya hitam, tidak menggunakan topi, dan lain-lain. Seperti pengumuman tadi, ciri-ciri tidak hanya ada pada seseorang, namun sebuah teks juga memiliki ciri-ciri. Salah satunya teks prosedur. Apa saja ya ciri-ciri teks prosedur? Mari kita belajar. Pertama, berisi langkah-langkah. Langkah-langkah atau tahapan atau cara kerja merupakan bagian dari struktur teks yang disusun secara urut yang harus dilakukan oleh pembaca untuk mencapai tujuan teks tersebut. Kedua, informatif. Teks prosedur merupakan bagian dari teks eksposisi yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Ketiga, dijelaskan dengan terperinci atau mendetail. Penjelasan yang terperinci sangat diperlukan pada teks prosedur pembuatan sesuatu, terutama pada bagian material atau alat dan bahan. Keempat, bersifat objektif. Informasi yang diberikan pada teks prosedur berlaku untuk semua pembaca dan digunakan secara umum. Diharapkan pembaca setia pada informasi dalam teks agar tujuan teks tersebut tercapai. Kelima, kalimat yang jelas, singkat, dan logis. Dengan memberikan informasi yang jelas, diharapkan pembaca dapat memperoleh tujuan yang diinginkan. Namun, jelas bukan berarti bertele-tele ya. Kalimat yang diberikan juga harus singkat dan logis. Keenam, terdapat langkah-langkah berkelanjutan yang disertai penjelasan. Karena teks prosedur berupa tahapan atau langkah-langkah, tentu langkah-langkah yang diberikan memiliki kelanjutan disertai penjelasan yang memadai. Sebelum tujuan dari teks ini tercapai, tahapan yang diberikan akan terus berlanjut. Ketujuh, menggunakan syarat atau pilihan. Dalam teks prosedur terdapat syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka langkah selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. Dalam petunjuk yang berupa resep, dikemukakan pula gambaran rinci tentang nama benda yang dipakai termasuk jumlah, urutan, ataupun bentuknya. Kedelapan, bersifat faktual dan akurat. Teks prosedur dibuat haruslah disesuaikan dengan konteks kekinian. Kemudian yang terakhir, bersifat universal. Artinya dapat dipahami oleh semua orang secara umum. Ingat ya, bahwa ada 9 ciri-ciri teks prosedur secara umum, yaitu berisi langkah-langkah, informatif, dijelaskan secara terperinci atau mendetail, bersifat objektif, menggunakan kalimat yang jelas, singkat dan logis, terdapat langkah berkelanjutan yang disertai penjelasan, menggunakan syarat atau pilihan, bersifat aktual dan akurat, dan bersifat universal. Kalau sudah tahu ciri teks prosedur secara umum, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan ciri-ciri teks prosedur kompleks. Kira-kira apa ya cirinya? Kalau kalian membuat mie instan, walaupun ada langkah-langkah di kemasannya, kalian bisa memilih langkah mana dulu yang dikerjakan. Bisa merebusnya dulu lalu diberi bumbu, atau meletakkan bumbu dulu lalu merebus mie-nya. Namun, jangan coba-coba melakukan hal tersebut pada teks prosedur kompleks ya. Karena teks prosedur kompleks merupakan teks yang khusus. Agar kalian mengenali teks tersebut dengan tepat,
simak penjelasan Pak Guru ya. Pada video sebelumnya kita telah belajar tentang ciri-ciri teks prosedur secara umum. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri teks prosedur kompleks. Secara umum, teks prosedur terbagi menjadi dua, yakni teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur sederhana memuat bagian-bagian yang memperlihatkan tujuan, bahan, dan alat yang digunakan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan. Berbeda dengan teks prosedur kompleks. Ada kalanya teks prosedur kompleks ditulis secara naratif sehingga menyerupai artikel. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah-langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang dengan sub langkah pada setiap langkahnya. Tiap sub langkah terdapat keterangan sebagai petunjuk agar dalam mengerjakan setiap langkah mudah dipahami. Langkah awal merupakan syarat bagi langkah berikutnya dan langkah-langkah tersebut tidak dapat dipertukarkan atau diubah urutannya. Selanjutnya kita akan memahami 5 ciri teks prosedur kompleks. Pertama, menggunakan kalimat infratif atau memakai kata kerja perintah, yakni kata yang menyatakan perintah, keharusan, atau larangan. Contohnya, kedua, dalam teks prosedur kompleks banyak menggunakan numeralia seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, serta konjungsi temporal, kata penghubung yang menyatakan urutan waktu seperti selanjutnya, kemudian, setelah, sebelum, sesaat, dan sebagainya. Ketiga, menggunakan verba material, melakukan atau menilang, dan verba tingkah laku atau menerima, menolak. Keempat, dalam teks prosedur kompleks sering dijumpai syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka langkah selanjutnya tidak dapat dilaksanakan. Syarat atau pilihan dalam teks prosedur kompleks diungkapkan dengan konjungsi jika, apabila, dan seandainya. Terakhir, dalam petunjuk berupa resep dikemukakan pula gambaran rinci tentang nama benda yang dipakai termasuk jumlah, urutan, maupun bentuknya. Sekarang kita telah paham ya tentang ciri-ciri teks prosedur. Jika nanti kalian menemukan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa dengan mudah mengenalinya. Bahkan kalian bisa membuatnya sendiri. Kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Apakah kalian pernah melihat kue lapis seperti ini? Banyak sekali ya lapisan-lapisan pada kue tersebut. Nampaknya kuenya enak ya. Mau tahu tidak kenapa Pak Guru membicarakan kue lapis? Karena teks prosedur memiliki persamaan loh dengan kue lapis. Setiap lapisan kue yang tersusun menggambarkan struktur-struktur penyusun di kue lapis. Kira-kira apa sih struktur penyusunnya? Sama halnya dengan proses pembuatan atau penyusunan teks prosedur. Teks ini memiliki struktur penting yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian tujuan, material, langkah-langkah, serta penegasan ulang. Struktur teks merupakan bagian atau cara teks tersebut dibangun. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau struktur teks prosedur disusun oleh 4 bagian tersebut.
Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan tentang struktur yang terdapat dalam teks prosedur. Pertama, tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait dengan tujuan dari pelaksanaan atau pembuatan suatu kegiatan. Bagian tujuan pada teks prosedur sangat beragam. Contoh paling sederhana adalah judul. Selain itu, bisa juga berisi tujuan mengapa teks prosedur tersebut dibuat atau hasil akhir yang akan dicapai. Kedua, material. Setelah penulis menjelaskan tujuan kegiatan dan capaian akhir yang diharapkan, selanjutnya penulis memberikan penjelasan hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Bagian material pada teks prosedur berisi informasi tentang alat dan bahan atau material yang dibutuhkan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur menggunakan bagian material. Biasanya, bagian material akan digunakan pada teks prosedur yang membahas tentang proses pembuatan sesuatu, misalnya saja pembuatan minuman atau makanan. Ketiga, langkah-langkah. Bagian langkah-langkah akan menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. Pada bagian ini, langkah-langkah yang dibuat harus disusun secara berurutan karena akan membahas dari tahap awal hingga akhirnya. Langkah-langkah ini harus tersusun secara sistematis, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Misalkan kalian membuat teks prosedur tentang memasak. Tidak mungkin kalian langsung menuliskan bagian tentang menghidangkan masakan sebelum menjelaskan proses penyiapan bahan dan cara memasaknya. Keempat, penegasan ulang. Merupakan bagian teks prosedur yang berisi tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini juga berisi harapan ataupun manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilaksanakan dengan baik. Bagian ini bersifat opsional, yaitu boleh ada, boleh tidak dicantumkan dalam teks prosedur. Contohnya seperti ini. Kesimpulannya, struktur teks prosedur secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu tujuan dan langkah-langkah. Namun, untuk prosedur pembuatan makanan, minuman, atau barang tertentu, strukturnya menjadi 4 bagian, yaitu tujuan, material, langkah-langkah, serta penegasan ulang. Demikian kita telah belajar tentang ciri dan struktur teks prosedur. Sampai jumpa pada materi berikutnya ya.